Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi hati kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, mari kita berhenti sejenak, menenangkan hati, dan merenungkan firman Tuhan yang akan menuntun langkah kita sepanjang hari ini. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini terdapat dalam Efesus 4 ayat 26. Mari kita membaca bersama-sama Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Sahabat terkasih, firman ini sangat sederhana, tetapi sangat dalam maknanya. Setiap orang pasti pernah marah. Tidak ada manusia yang hidup tanpa pernah merasakan emosi ini. Namun, firman Tuhan tidak berkata bahwa kita tidak boleh marah. Yang Tuhan ingatkan adalah bagaimana kita mengelola kemarahan itu. Mari kita melihat ayat ini lebih dalam. Yang pertama, marah adalah emosi manusia yang nyata. Rasul Paulus menulis, apabila kamu menjadi marah, artinya Alkitab mengakui bahwa marah adalah bagian dari pengalaman manusia. Bahwa dalam Alkitab kita melihat bahwa beberapa tokoh pernah marah. Tetapi yang menjadi masalah bukanlah kemarahannya, melainkan apa yang kita lakukan ketika marah. Seringkali ketika seseorang marah, ia kehilangan kendali. Kata-kata yang keluar melukai orang lain. Keputusan yang diambil justru membawa penyesalan. Berapa banyak hubungan hancur karena satu ledakan emosi? Berapa banyak keluarga terluka karena kata-kata yang diucapkan saat marah? Satu kalimat yang diucapkan dalam kemarahan kadang meninggalkan luka bertahun-tahun. Itulah sebabnya firman Tuhan memberi peringatan yang sangat jelas. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Artinya, emosi boleh muncul, tetapi dosa tidak boleh menguasai kita. Yang kedua, kemarahan yang tidak dikendalikan membuka pintu dosa. Ketika kemarahan tidak dikendalikan, ia bisa berubah menjadi banyak hal. Kebencian, kepahitan, balas dendam, kata-kata yang melukai, bahkan tindakan yang merusak hubungan. Seringkali kemarahan membuat kita merasa benar. Kita merasa bahwa kita berhak marah karena diperlakukan tidak adil. Tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa perasaan benar tidak selalu berarti tindakan kita benar. Kemarahan yang dibiarkan bertumbuh akan menguasai hati. Dan ketika hati sudah dikuasai kemarahan, kita mulai melihat orang lain sebagai musuh. Padahal Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam kasih. Itulah sebabnya Paulus memberi peringatan kedua yang sangat penting. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Yang ketiga, jangan menyimpan kemarahan terlalu lama. Firman Tuhan tidak berkata, kita harus langsung melupakan semuanya dalam 1 menit. Tetapi Tuhan mengingatkan kita, jangan memelihara kemarahan dalam hati. Ketika kemarahan disimpan, ia berubah menjadi kepahitan. Kepahitan seperti racun di dalam hati. Perlahan-lahan ia merusak sukacita, merusak damai sejahtera, dan merusak hubungan. Orang yang menyimpan kemarahan biasanya terus mengingat kesalahan orang lain. Setiap kali mengingatnya, luka itu terasa baru lagi. Akhirnya hidup dipenuhi beban yang tidak perlu. Padahal Tuhan tidak pernah merancang kita hidup dengan hati yang berat seperti itu. Sahabat terkasih, ada seorang pria yang bertahun-tahun menyimpan kemarahan terhadap kakaknya. Ketika mereka masih muda,
kakaknya pernah mengatakan sesuatu yang sangat menyakitkan saat mereka bertengkar. Kata-kata itu begitu melukai hatinya. Sejak hari itu, ia menjaga jarak. Mereka masih bertemu dalam acara keluarga, tetapi hubungan mereka dingin. Setiap kali melihat kakaknya, ia teringat kata-kata yang dulu diucapkan. Tahun demi tahun berlalu. Suatu hari, ia menerima kabar bahwa kakaknya sakit keras dan dirawat di rumah sakit. Awalnya, ia ragu untuk datang, tetapi akhirnya memutuskan untuk menjenguk. Ketika ia masuk ke kamar rumah sakit, kakaknya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Dengan suara lemah, kakaknya berkata, "Aku sudah lama ingin meminta maaf. Kata-kata yang aku ucapkan dulu itu salah. Aku menyesal." Saat itu juga hati pria itu hancur. Ia menyadari bahwa selama bertahun-tahun ia memikul beban kemarahan yang sebenarnya tidak perlu. Ia menangis dan berkata, "Aku juga seharusnya sudah mengampuni sejak dulu." Mereka berpelukan, dan di saat itu ia merasakan sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya, yaitu kelegaan dan damai. Seringkali kita menyimpan kemarahan terlalu lama, padahal mungkin orang lain bahkan tidak mengingatnya. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak membiarkan kemarahan tinggal terlalu lama di hati kita. Sahabat terkasih, setiap orang pasti menghadapi situasi yang memancing kemarahan. Mungkin seseorang menyakiti kita. Mungkin kita diperlakukan tidak adil. Mungkin kata-kata seseorang melukai hati kita. Tetapi di saat seperti itu, kita memiliki pilihan. Apakah kita membiarkan kemarahan menguasai hati? Ataukah kita membawa perasaan itu kepada Tuhan? Tuhan tidak pernah menolak ketika kita datang dengan hati yang terluka. Ketika kita menyerahkan emosi kita kepada Tuhan, Roh Kudus menolong kita melihat segala sesuatu dengan perspektif yang baru. Dan seringkali kita mulai menyadari bahwa damai jauh lebih berharga daripada memenangkan pertengkaran. Sahabat terkasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, marah mungkin terjadi, tetapi dosa tidak boleh menguasai hati kita. Jangan biarkan kemarahan tinggal terlalu lama dalam hati. Lepaskan, ampuni, serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena hati yang bebas dari kemarahan adalah hati yang siap dipenuhi damai sejahtera Tuhan. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengenal hati kami. Engkau tahu setiap luka, setiap kekecewaan, dan setiap kemarahan yang mungkin masih kami simpan. Bapa, ajar kami untuk tidak membiarkan kemarahan menguasai hidup kami. Tolong kami memiliki hati yang mau mengampuni. Berikan kami kekuatan untuk melepaskan kepahitan dan menyerahkannya kepadamu. Penuhi hati kami dengan damai sejahtera-Mu. Biarlah hari ini kami berjalan dengan hati yang bersih, penuh kasih, dan penuh pengampunan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk menjaga hati kita setiap hari. Ketika kemarahan datang, Tuhan memberi kita kekuatan untuk memilih pengampunan dan damai sejahtera. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.